Anda kembali menyaksikan Sindo News Breaking News bersama saya Nadia Valeri pemirsa dan masih bergabung bersama kami politisi Partai Gerindra Wihadi Wianto dan juga politisi Partai Kebangkitan Bangsa Dita Indah Sari. Kita kembali sapa. Assalamualaikum, selamat malam Bang Wihadi, Mbak Dita. Waalaikumsalam. Baik, saya kembali tanya ke Bang Wihadi. Mungkin tadi kalau Mbak Dita menjelaskan, biarpun Ketum PKB Caimin ini menyebut PKB sebetulnya masih ingin menggulirkan hak angket begitu. Tapi Mbak Dita menyebut hak angket ini kan bukan untuk menyerang pasangan yang terpilih di Pilpres tahun ini, tapi ini untuk membuktikan keabsahan legislasi pemilu saja. Apakah undang-undang pemilu masih ada yang perlu direvisi begitu? Tanggapan dari fraksi Anda mungkin, Bang Wihadi, dari Gerindra sendiri. Kalau nanti hak angket ini digulirkan, bagaimana sikap dari fraksi Anda? Tentu kami menolak mengenai masalah angket dan saya kira hal ini juga sudah jelas bahwa pemilu yang ada sekarang ini, yang sudah berjalan sekarang ini KPU juga ini ya tidak perlu lagi kita permasalahkan karena hak angket juga tidak terjadi kan saat ini. Dan kita semuanya sudah melihat bahwa KPU juga sudah memberikan keputusannya dan juga sebenarnya sudah diuji oleh MK mengenai masalah apa yang menjadi keberatan-keberatan dalam pemilu yang dilakukan oleh pasangan-pasangan presiden yang lainnya. Nah, jadi hal tersebut kalau kita melihat bahwa kita mau bicara hak angket ini kan ataukah hak angket yang mana yang kita akan bicarakan? Kalau kita mengenai masalah pemilu, ini kan pemilu tidak hanya pilpres, tetapi ada pileg juga dalam pemilu itu. Jadi pemilu pileg kah atau pilpres kah? Nah ini kan sesuatu hal yang memang sekarang ini pileg masih proses di MK juga. Jadi bagaimanapun juga kalau kita mempunyai satu keinginan untuk memperbaiki sistem pemilu kita, tentunya bisa saja dengan DPR, dengan KPU, dengan Bawaslu, ya kan, untuk kita bicara dalam rangka kerja dengan Komisi 2 pun juga bisa untuk melakukan perbaikan-perbaikan, tidak perlu harus dengan angket. Jadi saya kira ini sudah selesai pembahasan ini, tidak perlu kita melihat ke belakang, tetapi kita melihat ke depan dan tentunya perbaikan-perbaikan itulah menjadi PR kita semuanya. Pemerintahan tahun 2024 itu adalah menjadi PR kita semua. Dan tentunya KPU yang akan datang juga itu akan menjadi suatu acuan buat kita semua yang sudah terjadi sekarang ini untuk KPU yang akan datang. Dan KPU yang akan datang kan akan dipilih di pemerintahan yang baru nantinya. Jadi saya kira ini adalah merupakan sesuatu hal yang sudah lewat karena kita melihat keputusan KPU sudah ada, keputusan MK juga sudah ada. Oke, keputusan KPU sudah ada, keputusan MK sudah ada, final dan mengikat. Anda melihat tidak perlu ada hak angket begitu karena diputuskan juga oleh MK meskipun ada 3 hakim yang dissenting opinion bahwa tidak terbukti begitu adanya dugaan-dugaan pelanggaran yang kemudian menyebabkan ataupun mengurangi legitimasi dari presiden dan juga wakil presiden terpilih. Tapi kalau Anda menganggap dari putusan MK kemarin, Bang Wihadi, ini ada 3 hakim yang menyatakan perbedaan pendapat atau dissenting opinion dan bahkan bahasa yang disampaikan cukup keras. Bahkan kalau mengutip Hakim Saldi Isra, ini menyebut kalau Pilpres di zaman Orde Baru juga secara undang-undang sah, tapi curang dan tidak fair. Mungkin apa tanggapan dari pihak Anda? Dan ini kan juga tentunya membuka ruang untuk banyak perubahan dari sistem konstitusi dan demokrasi kita, begitu. Justru kalau saya melihat dissenting opinion yang dilakukan oleh Hakim MK itu bukan sesuatu dissenting opinion yang biasa dilakukan oleh Hakim MK. Justru adalah kalau saya melihat bahwa lebih kepada permasalahan-permasalahan yang sebenarnya ya itu curhatan daripada Hakim MK itu sendiri kalau saya lihat. Karena bagaimanapun juga kita tidak melihat bahwa itu adalah sesuatu hal yang mendasar dan Hakim MK sendiri kan sebenarnya sudah tahu bahwa yang namanya PHPU itu kan merupakan perselisihan perhitungan hasil pemilu. Jadi saya kira apa yang dilakukan oleh Hakim MK itu sendiri kan juga jelas pada saat kemarin kita melihat bahwa dari
sidang-sidang MK yang terdahulu itu sudah jelas bahwa kepada permasalahan penghitungan suara, bukan kepada permasalahan daripada proses daripada pemilu itu sendiri. Namun kita melihat bahwa dari 5 hakim yang sudah ada dan dari keputusan MK juga sudah jelas bahwa sebenarnya memang mengakomodir, tetapi kan tidak berarti bahwa itu memengaruhi dan tidak terbukti. Banyak tidak terbuktinya semua. Jadi saya kira kita melihat masing-masing dissenting opinion memang merupakan hak daripada hakim MK. Dan tapi kalau kita melihat bahwa dari dissenting opinion itu banyak yang kita melihat boleh dikatakan ya sesuatu hal yang curhatan daripada hakim MK itu sendiri kalau saya lihat. Ya, jadi itu. Oke, baik. Bang Wihadi, Mbak Anita, dan pemirsa, kita juga sudah terhubung dengan pengamat politik Bang Ray Rangkuti. Assalamualaikum Bang Ray, selamat malam. Audionya masih di mute Bang Ray. Mohon maaf, boleh dibuka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siap, Bang Ray. Ini dari agenda safari politik mungkin yang dilakukan Presiden terpilih Prabowo Subianto hari ini. Tadi pasca penetapan sudah bertemu dengan Ketum PKB Caimin. Kemudian malam hari ini juga mengunjungi Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Apa yang Bang Ray cermati, apa urgensi dari agenda safari politik Prabowo Subianto hari ini? Kalau urgensinya kita ditanyakan ke Pak Muhadi ya. Kalau saya sih nggak melihat ada urgensi pertemuan-pertemuan itu. Karena nggak ada yang sangat genting kan. Nggak ada sangat darurat juga gitu. Kecuali ada hal yang genting dan darurat, mereka bertemu segera untuk memutuskannya, iya gitu. Kalau cuma say hello begitu ya, lalu nggak ada perbincangan soal misalnya masuk kabinet atau tidak, kan nggak perlu juga ketemu. Buat apa ketemu? Yang Anda lihat ini silaturahmi saja atau bagaimana? Kalau tadi Bang Wihadi menyampaikan orang bertemu Prabowo itu juga ada kewajiban untuk melaporkan. Orang bertemu itu dalam bentuk apapun namanya silaturahmi. Kalau ia melihat orang meninggal namanya takziah. Ya kan? Kalau ia ke kuburan namanya ziarah. Gitu. Bang Ray, ini kalau itu namanya jelas silaturahmi, apapun isinya ya itu namanya silaturahmi. Orang hidup bertemu ya namanya silaturahmi. Kalau ia ke kuburan namanya ziarah. Gitu. Kalau ia menjenguk orang sakit namanya takziah. Tadi juga kalau terkait pertemuan malam ini di Istana Kepresidenan, tadi Bang Wihadi menyampaikan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan Presiden Jokowi juga masih memiliki kewajiban untuk melaporkan begitu pasca penetapan KPU. Nah, tapi hari ini juga tadi ada agenda. Makanya menurut saya bagusnya itu Pak Prabowo itu mundur sebagai Menteri Pertahanan. Supaya nggak ada lagi kewajiban-kewajiban buat laporan. Masa Presiden administratif kok masih laporan ke Presiden? Kan nggak elok. Mundur aja gitu. Supaya fokus ya kalau mau safari ke sana kemari kemana-mana ya lebih fokus lah ya untuk mengerjakan kerja-kerja politik termasuk menyiapkan apa yang disebut dengan transisi gitu. Ini kan beliau ya safari politik ke sana kemari tapi saat yang bersamaan masih menjadi ya menhan bawahan dari presiden gitu. Ya makanya menurut saya kalau ada yang menyebut hormatilah orang yang menang gitu, bagaimana menghormatinya? Beliau sendiri nggak menghormati jabatan yang kemenangannya kok gitu. Bang Ray, artinya di masa 4 bulan ini, kenapa? Di masa 4 bulan nanti menjelang pelantikan 20 Oktober, artinya seharusnya menurut Bang Ray, Prabowo mundur saja sebagai jabatan Menteri Pertahanan. Iya, hormatilah kemenangan itu. Kalau mau jangan diminta orang lain menghormatinya saat yang bersamaan yang bersangkutan nggak menghormatinya. Cara menghormatinya itu apa? Ya sudah, beliau kan sudah jadi presiden administratif. Sudah ditetapkan oleh KPU. Masa lagi menjadi menhan saat yang bersamaan? Masa ada lagi kewajiban lapor-lapor kepada presiden dan sebagainya gitu? Naiklah sedikit wibawanya gitu loh. Kita tahan Bang Wihadi tanggapannya. Mungkin dari pernyataan Bang Ray harusnya mundur saja supaya tidak ada kewajiban lapor-lapor begini. Ya kalau saya lihat ini Bang Ray kan lagi melepaskan kekesalannya aja. Ya kan? Karena jagoannya kalah. Jadi kalau saya melihat bahwa konteksnya ini kan permasalahan yang namanya
Pak Prabowo ini sebagai presiden terpilih dan kemudian ada presiden, bagaimanapun di Amerika juga begitu, presiden terpilih pasti ketemu dengan presiden sebelumnya untuk membicarakan hal-hal ke depannya. Jadi kita melihat bahwa ini adalah suatu hal yang lazim dilakukan, tidak hanya untuk di Indonesia, tetapi hanya kebetulan memang Pak Prabowo ini sebagai seorang menteri, dan kita juga melihat bahwa tidak satu-satunya saja seorang menteri yang menjadi seorang presiden dan tetap mereka menjabat sampai dengan keputusan nantinya akan dilantik. Jadi saya kira apa yang disampaikan itu adalah merupakan sesuatu hal yang mungkin tidak lazim, tetapi bagi Bang Ray, tetapi kalau kita sebagai orang Timur, bagaimanapun juga komunikasi dengan dan silaturahmi itu tetap akan bisa berjalan, dan saya kira kalau saat ini Pak Prabowo bertemu dengan Pak Jokowi sebagai presiden terpilih kepada presiden terdahulu, ini adalah suatu komunikasi yang tidak langsung dikatakan bahwa itu merupakan suatu laporan atau apa, tetapi kan kita bertemu bersama-sama dengan Wakil Presiden, tentunya seperti bahwa bertemu, kemudian ada komunikasi bagaimana untuk program-program ke depannya dan bagaimana untuk pembangunan bangsa ini ke depan. Jadi ini kita tidak perlu a priori dulu mengenai masalah pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, tapi yang jelas bahwa kita semuanya melihat bahwa kita ini sebagai anak bangsa, jadi kita ini ingin membangun yang lebih baik, ya kan? Jadi kalau segala sesuatu tindakan-tindakan yang secara positif dilihat, tetapi kemudian selalu itu dikatakan sesuatu hal yang salah, ya kita tidak akan menjadi negara yang maju berpikir ke depan, tetapi hanya mempermasalahkan hal-hal yang kecil seperti ini. Oke, Bang Wihadi, tapi kalau dari pembicaraan sendiri mungkin sudah adakah pembicaraan dari Prabowo Subianto, apakah tetap akan menjabat Menteri Pertahanan hingga pelantikan nanti atau seperti apa mungkin ini sudah dibicarakan di koalisi Anda? Saya kira tidak ada sesuatu hal yang mengharuskan Pak Prabowo untuk mundur, tidak ada aturan, tidak ada undang-undang yang mengatakan Pak Prabowo sebagai mundur, tapi Pak Prabowo kan memang sebagai presiden terpilih dan belum secara officially menjabat presiden itu. Yang dikatakan oleh Bung Ray mengenai masalah presiden administratif yang dilakukan oleh KPU, tapi kan belum dilantik. Artinya, dalam hal ini pelantikan itulah yang menjadikan officially sebagai seorang presiden, ya kan? Tapi membutuhkan waktu. Hanya karena memang saat ini pemilunya memang udah masih jauh, tanggal Oktober, tentunya itu adalah hal yang harus dilakukan oleh presiden terpilih adalah bagaimana mempersiapkan untuk 2025 nantinya. Jadi saya kira kita tidak perlu a priori, dan saya kira ini adalah merupakan bentuk daripada bagaimana kita ini selalu mempunyai keterbukaan dalam berkomunikasi dan bersilaturahmi, dan semuanya ini kita lihat sebagai langkah-langkah positif, bukan langkah-langkah yang negatif. Oke, Bang Ray, nampaknya tadi sudah mau menanggapi nih. Kalau dari kacamata politik memang apakah ada permasalahan kalau nantinya Prabowo Subianto tetap menjabat hingga pelantikan 20 Oktober nanti sebagai Menteri Pertahanan? Kan tadi kan udah jelaskan sendiri Pak Muhadi kan, bahwa pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo hari ini adalah pertemuan dua presiden gitu loh. Oke. Jadi gimana pada saat dua presiden ini bertemu, Menhan siapa gitu loh. Oke, ini kan tapi tadi baru berdasarkan penetapan dari KPU saja, Bang Ray. Iya, itu pertemuan dua presiden kata Pak Muhadi. Nah, kalau dua presiden bertemu, yang Menhan siapa gitu? Oke. Apa ada lagi Menhan lagi istirahat atau bagaimana gitu kan? Gitu. Cuman satu presiden yang masih aktif, satu presiden yang sudah dipilih, dinyatakan secara administratif oleh oleh KPU gitu. Nah, kalau saya bilang gitu kan Pak Muhadi akan mengatakan karena lo sakit hati aja Ray, kata dia. Kan repot juga saya kalau jawab begini ya kan. Belum move on aja sih lo Ray ya kan. Jagoan lo kalah gitu. Oke, Bang Ray, kita kembali mungkin. Dibilang nggak move on ya kan. Nah, sekarang saya tanyakan tadi, kalau yang tadi ketemu itu adalah presiden terpilih dengan presiden yang masih menjabat, lalu Menhannya siapa?
Oke. Gitu. Di sini ada Mbak Dita juga, politisi PKB, ingin menanggapi. Mbak Dita tadi nampaknya ingin berbicara sesuatu. Ya, jagoannya Bang Ray Rangkuti ini siapa? Saya masih misterius ini. Siapa Pak Muhadi? Saya juga nggak tahu. Kan Pak Muhadi aja yang bilang. Saya dulu kan kita disebut, dulu Pak Muhadi menyebut saya jagoannya Jokowi. Kan saya sampai sekarang nggak dapat apa-apa. Kenyataannya yang dapat dari ini semua adalah Gerindra juga gitu loh, dapat 2 kursi, ya kan, dapat itu, sekarang menang juga gitu. Jadi biarkan aja Pak Muhadi mencap orang sesukanya gitu, kan kita lihat juga siapa yang menikmati kekuasaan ini nanti. Oke, Bang Ray, mungkin kita kembali ke agenda safari politik Prabowo Subianto hari ini. Setelah beberapa jam setelah penetapan dari KPU, Prabowo bertemu dengan Ketum PKB Caimin. Kalau Bang Ray sendiri mencermatinya, apakah ini kemudian terkait dengan peta koalisi dari pemerintahan Prabowo Gibran nanti? Ya, ini bagaimanapun kelihatannya Pak Prabowo ini kurang pede kalau ia hanya ditopang oleh koalisi partai politik yang sekarang. Yang jumlahnya tentu saja ya hampir ya tidak melampaui jumlah kursi yang dimiliki oleh anggota DPR yang ini masih 43%. 43% dari 4 partai. Apa artinya Pak Prabowo memang mau tidak mau harus menarik partai-partai di luar untuk dapat tanda kutip ya mengamankan kebijakan-kebijakannya nanti di legislatif. Nah, salah satunya itu ya tentu menawarkan partai-partai yang ada sekarang di luar koalisinya untuk masuk ke kabinet. Yang paling dekat sebetulnya dengan Pak Prabowo itu namanya PDI Perjuangan. Karena secara ideologi, ya, secara visi, secara misi, nggak ada yang membuat mereka nggak bertemu. Visi misinya kan sama-sama menjalankan, melaksanakan, menuntaskan visi misinya Pak Jokowi, kan sama. Jadi nggak ada perbedaan di antara mereka tuh. Nah, cuma kan kita lihat sekarang PDI-nya masih ogah-ogahan berbicara soal ya di dalam atau di luar. Bahkan kalau kita lihat gejala demi gejala, kelihatan PDI-nya lebih bersiap di luar ketimbang di dalam. Nah, oleh karena itulah mau tidak mau mata harus dialihkan kepada partai politik yang lain. Tinggal 3 sisa partai yang kalau kita merujuk kepada hasil pemilu legislatif kemarin kan. Ada PKB, Nasdem, Nasdem dan PKS. Dengan Nasdem kan udah ketemu. Kalau dengan Nasdem itu kayaknya Nasdemnya yang ngebet mau masuk ke dalam gitu loh. Oleh karena itu udahlah kita skip dulu dia karena dia kan urusannya tinggal dipanggil datang kira-kira begitulah ya. Nah, tapi yang PKB dengan PKS belum tuntas nih. Makanya dikunjungilah, berdalih tentu silaturahmi, rekonsiliasi, macam-macam dan seterusnya gitu. Kira-kira ya. Nah, cuma bayangan saya, bacaan saya, nggak semudah itu juga PKB akan masuk. Kalau tentu kalkulasi-kalkulasinya nggak tepat. Nah, bacaan saya, PKB-nya minta 2 kursi. Nah, tinggal kita lihat nanti akan diterima atau tidak gitu. Dari 3 partai politik ini, memang yang paling memungkinkan diajak dahulu oleh Pak Prabowo dari aspek kedekatan, aspek kepentingan politik, aspek resistensi. Itu namanya PKB. Gitu. Dari historis kan udah lama kerjasama kan. Dari aspek kedekatan udah dekat. Dari aspek politik karena bagaimanapun Pak Prabowo membutuhkan identitas kelompok Islam moderat di dalam lingkungannya yang sekarang ini relatif nggak direpresentasi oleh partai manapun kecuali mungkin PAN, tapi itu kan nggak terlalu dekat juga dengan kelompok-kelompok moderat kan. Nah, PKB merepresentasi itu, apalagi sekarang PKB naik ya kursinya di parlemen gitu. Nah, oleh karena itu target pertamanya kalau tidak PDI itu adalah PKB. Nah, dalam konteks inilah PKB mengerti posisi strategis mereka. Makanya saya mengatakan tadi PKB itu kayaknya minta 2 kursi. Kenapa 2 kursi? 2 kursi itu ya paling minimal tuh. Lawan Golkar kemarin aja nggak ngapa-ngapain dapat tempat. Gerindra malah saingannya Pak Jokowi dapat 2 sampai 3 kursi di kabinet gitu. Mosok PKB yang sudah dapat kursinya signifikan gitu ya, lalu cuma dapat 1 kursi, apa bedanya nanti dengan Nasdem dengan PKS gitu. Kalau diajak. Nah, kalau PKB selesai, akan diajak PKS. Karena PKS itu lagi-lagi penting dalam konteks identitas politik keislaman yang lain. Ya, atau corak keislaman yang lain gitu. Nah, oleh karena itu kelihatan target terakhirnya itu adalah Nasdem. Kalau PKS-nya sulit, PKB-nya sulit, mungkin Nasdem yang akan ditarik gitu.
Itu kelihatan yang bisa saya jelaskan dulu. Oke, baik. Saya kembalikan ke Mbak Dita. Mbak Dita, ini kalau tadi Anda menyebut... Saya bisa undur dulu, bukan saya mesti harus ke tempat yang lain. Oke, baik. Oke, Bang Wihadi, ada agenda lain? Akan keluar lebih dulu begitu ya, Bang ya? Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Pak Muhadi. Baik. Ya, makasih. Terima kasih banyak Bang Wihadi telah bergabung di Breaking News hari ini. Terima kasih. Terima kasih, selamat malam Bang. Malam. Baik, saya kembali ke Mbak Dita mungkin. Mbak Dita, kalau tadi Anda menyebut terkait dengan apakah akan bergabung di pemerintahan Prabowo Gibran, ini masih menunggu pembicaraan internal. Karena ini baru saja kemarin keputusan dari MK, kemudian hari ini penetapan dari KPU. Belum ada pembicaraan di internal partai dan juga tadi kan masih meminta rekomendasi begitu ataupun masih juga akan berdiskusi dengan ulama-ulama yang membesarkan PKB. Tapi tadi menarik Bang Rey menyebut nampaknya ini ada terkait dengan hitung-hitungan jatah kursi menteri juga. PKB nampaknya akan meminta 2 jatah kursi menteri. Apakah Mbak Dita ini terkait dengan itu? Ya, PKB ini sebenarnya partai yang terlatih bekerja sama dengan unsur manapun, golongan manapun, apapun background politiknya. Di zaman Pak SBY 10 tahun, kita bersama-sama dengan PKS ya, tanpa PDIP. Lalu di zaman Pak Jokowi 10 tahun, kita bersama-sama dengan PDIP tanpa PKS. Lalu di koalisi 01, Amin, kita bersama PKS dan Nasdem. Belum kalau dihitung pilkada ya. Jadi PKB mampu bekerja sama lintas politik, lintas ideologi ya, ideologi tanda petik, dengan partai manapun. Jadi dengan Gerindra sendiri kan sebenarnya sudah, ya tadi saya sampaikan sudah pacaran setahun, tapi nggak jadi kepelaminan gitu ya. Jadi sudah saling paham. Tapi intinya bagi kami yang dari pembicaraan tadi, yang kami titipkan itu 8 program perubahan, 8 ide perubahan itu dulu. Jadi kita ingin Pak Prabowo sebagai pemegang policy nanti di tahun 2024 sampai 2029, itu bagaimana beliau merumuskan dan memasukkan gagasan 8 perubahan itu ke dalam program-program beliau. Nah ini masih ada waktu 6 bulan bagi kita sebelum Pak Prabowo dilantik untuk melihat bagaimana itu diakomodir. Bagi kami itu penting. Gitu. Kalau soal berapa kursi nanti dapatnya, lalu berapa jabatan yang lain, itu nomor 2. Tapi kita berhutang budi, berhutang kepada konstituen yang sudah memilih Amin dan memilih PKB, 8 jalan perubahan itu yang pertama kita golkan dulu. Oke, artinya ini tentang ideologi, visi misi begitu ya Mbak Dita ya, bukan tentang hitung-hitungan ataupun minta jatah kursi menteri, tapi ini lebih kepada amanah yang sudah dititipkan kepada konstituen dan para pemilih dari PKB begitu melalui 8 poin perubahan yang sudah disampaikan tadi oleh Caimin kepada Prabowo Subianto. Saya kembalikan kepada Bang Rey mungkin apa tanggapannya, dan mungkin tadi Anda juga sempat menyebut kalau secara ideologi sebetulnya yang paling mungkin adalah Koalisi Indonesia Maju ini akan menarik PDIP, tapi sayangnya saat ini sedang berseberangan begitu. Apakah Anda melihat peluangnya mungkin akan lebih besar saat ini setelah penetapan KPU bahwa rekonsiliasi bisa dan mungkin akan terjadi? Iya, sekarang semuanya sebetulnya rekonsiliasi, kan nggak ada yang pisah. Gitu, kan nggak ada yang mengatakan bahwa Prabowo itu bukan presiden kan. Semuanya mengatakan. Nah cuma ada yang melihat proses penetapan Gibran itu belum selesai. Gitu loh. Jadi menurut saya tema-tema rekonsiliasi itu jangan terlalu diproduksi, justru sebetulnya pada kenyataannya yang dibicarakan itu bukan rekonsiliasi. Yang dibicarakan itu adalah bagi-bagi kursinya gitu. Nah itu pertama. Nah yang kedua yang disampaikan oleh Mbak Dita itu, ya saya nggak tahu dari 8 itu sebetulnya kan bisa kita baca mana yang mungkin diterima, mana yang tidak diterima oleh Pak Prabowo. Misalnya, ya kan salah satunya saya nggak tahu persis yang 8 itu yang apa saja. Cuma kan kemarin kalau kita baca misalnya PKB nggak setuju perpindahan ibu kota negara. Kan mereka tetap nih sesuai dengan janji perubahan itu, mereka justru ingin tetap di Jakarta. Nah, apakah misalnya poin itu diterima oleh Pak Prabowo? Saya kira nggak akan diterima, gitu. Nah, saya nggak tahu yang lain-lainnya, gitu. Artinya kan sebetulnya udah bisa kita tafsirkan tuh dari 8 itu yang mungkin diterima oleh Pak Prabowo maka tidak. Artinya apa? Artinya ya harus ada syarat minimal tuh dari PKB. Kalau syarat maksimalnya kan
8 agenda perubahan. Kalau 8-8-nya nggak bisa diakomodasi, bagaimana dong? Masih mau masuk atau tidak gitu? Berapa yang dimungkinkan gitu? Kalau misalnya terkait dengan agenda, ya sebut saja agenda perubahan itu adalah ibu kota negara misalnya, kan nggak mungkin Pak Prabowo mengatakan nggak menerima supaya membatalkan perpindahan ibu kota negara, nggak mungkin kan? Salah satu ikonik dia itu adalah itu gitu. Dan terusnya gitu. Nah dengan begitu sebetulnya kalau itulah syaratnya yang betul-betul disampaikan oleh PKB, ya saya sih bisa menduga PKB itu artinya mau berada di luar bukan di dalam gitu. Karena besar kemungkinan 2-3 poin yang disampaikan oleh PKB 8 perubahan itu nggak akan cocok dengan Pak Prabowo gitu. Justru kalau Pak Prabowo mengakomodirnya, Pak Prabowo-nya sendiri yang seperti melangkah berjauhan dengan apa yang diamanatkan oleh para pemilihnya gitu. Nah dari situ, makanya kalau 8 itu disebutkan sebagai syarat, maka saya mengatakan itu artinya PKB sedang tidak menginginkan masuk ke dalam kabinetnya Pak Prabowo gitu. Karena sudah bisa ditebak, sangat sulit itu 8 itu diakomodir oleh Pak Prabowo. Kecuali 8 itu hanyalah tawaran. Bahwa yang mau diambil 2 silakan, itu lain lagi cerita. Itu artinya posisi PKB ingin masuk ke dalam gitu loh kira-kira. Oke, baik.